Yang saya muliakan Bapak Arta Dahlan, izin Bapak Dirjen Pas, yang saya hormati Ibu Kabalitbang, para narasumber dan peserta opini yang saya muliakan. Saya awali dari penyajian data dulu, langsung aja, bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 ini, data dari kondisi pemasyarakatan masih mengalami yang namanya overkapasitas karena dihuni oleh 232.526. Net terus, udah kenal semua ini kan. Nah, 232.526 dengan kapasitas 132.107 mengalami kondisi kapasitas over 76%. Di mana kasus narkoba masih menduduki posisi yang paling tertinggi, yaitu sekitar 130.000. Dalam pelaksanaan tugas ini diampu oleh 525 unit pelaksana teknis yang terdiri dari lapas dan rutan. Net, mengapa terjadi overkapasitas? Karena kalau kita lihat dari perbandingan pertumbuhan penghuni dengan kapasitas yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ini berbanding 7,5 dibanding 1. Kalau kita lihat dari 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan angka bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah penghuni lapas dan rutan ini 20.000 orang. Dan sementara penambahan kapasitas yang kita miliki hanya 2.700 orang. Kenapa sampai demikian? Karena memang untuk menambah jumlah hunian memerlukan anggaran yang sangat luar biasa besarnya. Ini Ibu Kabalitbang ini pasti sangat menguasai tentang penghitungan ini, karena menurut beliau sendiri bahwa untuk kebutuhan 1.000 orang saja, investasi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sekitar 130 sampai 150 miliar. Oleh karena itu, pada tataran inilah kondisi pemasyarakatan selalu mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka pengurangan overkapasitas ini. Pada tahun 2019 kemarin di akhir, mulai dari September sampai dengan Desember, kita telah melaksanakan yang namanya program, crash program, di mana pengeluaran asimilasi dan pengeluaran reintegrasi melalui PBJB ini telah kita laksanakan dengan melakukan penyederhanaan syarat. Ternyata dari 3 bulan terakhir 2019 kita hanya mampu mengeluarkan sekitar 17.000. Itu pun tidak menendang dari kondisi yang overkapasitas. Kemudian di awal tahun 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mendeklarasikan resolusi pemasyarakatan dengan salah satu poinnya adalah melaksanakan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi yang kita programkan sebanyak 69.358 orang untuk dapat diberikan asimilasi, diberikan integrasi di tahun 2020. Nah, ternyata kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah perjalanan program yang akan kita laksanakan melalui resolusi ini, di bulan Maret, Indonesia termasuk salah satunya yang harus berhadapan dengan masalah pandemi COVID-19, di mana kondisi overkapasitas di lapas dan rutan masih dialami sekitar 106%, penghuni 270.231 orang dengan kapasitas yang tetap. Nah, ini akan membahayakan lapas dan rutan karena disinyalir penularan yang sangat cepat, karena hunian yang sangat padat, penyebaran yang ada di dalam sulit untuk dicegah, kondisi di dalam lapas dan rutan untuk layanan kesehatan belum maksimal, tenaga kesehatan yang sangat sedikit, kemudian untuk social distancing-nya juga sulit untuk dilakukan, rentan terjadinya gangguan keamanan. Maka inilah yang menimbulkan satu problem yang kita hadapi sehingga lahirlah satu kebijakan net, Mas. Kebijakan net berikutnya, di mana sebelum ini, kembali lagi, kondisi ini harus diatasi bagaimana caranya mengurangi isi lapas dan rutan dengan cara mengeluarkan. Ya, kita tidak menggunakan istilah membebaskan, karena mereka statusnya masih dikeluarkan dalam posisi menjadi narapidana. Karena mereka dikeluarkan dalam rangka kepentingan asimilasi. Nah, nanti setelah asimilasinya akan berakhir ketika dia sampai kepada 2/3 masa pidana dijalani dengan memperoleh hak yang namanya integrasi. Oleh karena itu, berdasarkan perintah dari Pak Menteri, kami harus memetakan mana yang menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang dapat mengeluarkan warga binaan ke tengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu, berdasarkan kriteria yang ada dan regulasi yang ada, amanat konstitusi sendiri mengatakan melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang 12 pasal 14, Undang-Undang 1295 pasal 14 mengatakan hak bersyarat warga binaan diberikan asimilasi dan integrasi. Kemudian dalam PP 3299 pasal 36 sampai 39 mengatur tentang asimilasi, mengatur tentang integrasi. Di dalam pasal 40-nya sendiri pelaksanaan dan tata cara integrasi, asimilasi diatur melalui peraturan menteri. Integrasi yang dimaksudkan di sini dalam rangka pandemik ini adalah diberikan kepada narapidana yang 2/3 masa pidananya sampai dengan 12 Desember 2020. Kemudian bagi anak separuh atau 1/2 masa pidananya dijalani. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99. Kemudian usulan dilaksanakan secara online dan untuk integrasi surat keputusan akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Sementara asimilasi sama, 2/3 masa pidananya dijalani sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anak separuh, tidak terkait dengan PP 99, asimilasi dilaksanakan di rumah. Ya. Kemudian asimilasi akan berakhir ketika diterbitkan surat keputusan tentang integrasinya karena sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Dan surat asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas dan Rutan. Bapak Ibu sekalian, Mas, Bapak Ibu sekalian, untuk Permen 1020 ini tidak terkait yang saya katakan dengan PP 99, makanya pengeluaran ini tidak berlaku bagi narapidana anak yang tindak pidana teroris, kemudian tindak pidana prekursor narkotika di atas 5 tahun, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kemudian warga negara asing, kemudian TPPU, illegal logging, dan seterusnya. Ya, kalau kita melihat dari pengalaman negara-negara di luar, ya negara-negara mancanegara itu, Amerika dalam kondisi pandemik ini mengeluarkan 9.201 orang, Iran 95.000, Polandia 20.000, Kanada, kemudian Afghanistan, Jerman, Tunisia, Brasil, ini nanti bisa diluruskan nama Mas Leo ini. Kemudian negara-negara yang tidak mengeluarkan dan terjadi kerusuhan, Thailand, kemudian Italia juga, Kolombia, Sri Lanka, Brasil. Oleh karena itu, berkacamata dari pengalaman kepala negara lain, kemudian secara normatif kita bisa melakukan satu terobosan yang dimana pelaksanaan daripada asimilasi dan integrasi itu bisa dilaksanakan. Sebenarnya apabila tidak ada pandemik pun, dengan resolusi pemasyarakatan 69.358 orang yang akan kita berikan asimilasi dan integrasi itu secara bertahap, di akhir tahun 2020 ini sudah dilaksanakan juga. Cuman yang sekarang ini menjadi pembicaraan opini masyarakat secara luas ini bahwa di bulan April itu dilaksanakan asimilasi dengan dilaksanakan di rumah atau di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah yang menjadi perdebatan-perdebatan sebenarnya secara normatif ini bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Mas. Kemudian dampak yang didapatkan dari pengeluaran ini apa? Bahwa total yang dikeluarkan berdasarkan data yang dapat kami sampaikan di 30 April 2020 jam 8 pagi, itu kita sudah melaksanakan asimilasi dan integrasi sebanyak 39.193. Tentu dampak pengeluaran ini dari overkapasitas isi 270.000 sekian, maka menurun menjadi 232.000 sekian. Dari overcrowded 106% menjadi 76%. Lalu benefit apa yang dapat diterima oleh pemerintah? Benefitnya, Mas, Mbak Net ya. Benefitnya penghematan anggaran dari per April 2020 jam 11.30 ini. Sumber datanya dari kawan-kawan PPL, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 39.159 orang. Dikalikan hari tinggal mulai dari bulan April sampai dengan Desember nanti sekitar 270 hari dikalikan dengan biaya ya 32.269 per orang setiap harinya ya. Karena apa? Karena ada biaya makan, ada perawatan kesehatan, ada lain-lainnya, maka diakumulasikan anggarannya 32.269. Dikalikan ini bisa menghasilkan penghematan anggaran sekitar 300 berapa 300
44 ya, 334. Sekitar 334 miliar ya. 334 miliar. 341 miliar ya. Penghematan anggaran di tahun 2020 ini. Yang direncanakan pemanfaatannya adalah untuk pembangunan lapas medium security di Nusa Kambangan, kemudian beberapa lapas yang akan ditambah huniannya seperti Pancur Batu, kemudian Labuan Deli, kemudian Kaban Jahe, pembangunan diteruskan untuk lapas yang ada di Kota Baru sana. Dan tentunya dengan adanya penghematan ini akan dimanfaatkan anggaran-anggaran yang dimanfaatkan untuk penanggulangan terhadap COVID-19. Net, Mas. Kemudian dari warga binaan yang sudah dirumahkan ini juga ternyata memiliki manfaat. Ini ada beberapa medsos, media sosial, kemudian berita-berita online yang berpihak kepada pemasyarakatan, yang memberitakan berita-berita yang bagus. Artinya mereka yang dikeluarkan net, Mbak, dikeluarkan juga memiliki kemanfaatan. Pemasyarakatan ini adalah mengantarkan warga binaan ke masyarakat bebas dengan memiliki bekal mental sosial keterampilan, tidak melanggar hukum lagi, berguna hidupnya di masyarakat, berpartisipasi dalam segala aspek pembangunan, hidupnya bahagia di dunia dan akhirat, matinya masuk surga. Luar biasa sekali. Sehingga pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan terhadap warga binaan ini bukan hanya menjadi satu konsepsi, tapi sudah diimplementasikan di dalam sistem pemasyarakatan ini. Oleh karena itu, inilah bukti bahwa seperti narapidana asimilasi yang produktif, ya, dengan koran bekas yang ada di Bali ini, ya, Mas An Agung Agus ini di Bali ini manfaatnya banyak banget. Net, Mas. Mbak, terus ya kalau kita lihat dari diagram ini, Net, kembali ke diagram sedikit aja. Diagram kapan asimilasi akan berakhir? Kalau kita lihat warna biru ini, semuanya ini adalah program asimilasi dan integrasi sampai dengan Desember nanti, itu 40.329 orang. Ya, contohnya saja yang sudah 2/3 di bulan April, itu 7.000. Kemudian yang mengharuskan mendapatkan integrasi dengan SK dari Dirjen, itu juga 7.000. Maka dengan adanya integrasinya 7.000, asimilasinya turun menjadi 32.000. Untuk bulan Mei turun lagi, asimilasinya tinggal 25.000. Untuk bulan Juli, turun lagi, asimilasinya tinggal 14.000. Untuk bulan Agustus, asimilasinya tinggal 8.000, sekian. Dan nanti di bulan Oktober, itu asimilasinya tinggal 156 orang aja, dan bulan Desember nanti asimilasinya habis. Semuanya dibebaskan berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, di mana setiap bulannya akan dikeluarkan sesuai dengan 2/3 masa pidana dijalani dalam bentuk SK atau surat keputusan tentang integrasi, baik itu PB, CB, maupun CMB. Sehingga kalau sekarang ini, kawan-kawan atau kita semuanya beranggapan terlalu beratnya Bapas untuk melaksanakan pengawasan, pembimbingan terhadap asimilasi ini secara bertahap setiap bulannya akan terkurangi. Ketika mereka asimilasinya sampai dengan 2/3, maka tanggung jawab pembimbingan, pengawasan sudah beralih lagi. Ya, PK melaksanakan pembimbingan lanjutan dalam rangka integrasi. Beda. Pembimbingan pengawasan dalam asimilasi, status mereka masih narapidana murni, dalam artian dia hanya diasimilasikan di rumah. Kalau istilah dulu itu adalah binlu lapas, pembinaan di luar lapas oleh PK. Tetapi secara berangsur-angsur karena 2/3 masa pidananya dijalani, yang tampak di dalam 2/3 setiap bulan ya dijalani, 2/3-nya setiap bulan rata-rata 5.000, maka integrasi akan muncul di tahun 2020 akhir dan asimilasi akan berakhir. Net. Ya. Kalau ini 40.000 tadi, 40.329 penyebarannya ada di 33 provinsi, dapat kita lihat bersama, mulai dari Aceh, kemudian Bali, dan seterusnya. Ini adalah data-data yang dapat kita dapatkan dari Kanwil, di mana 40.329 yang akan diberikan asimilasi dan integrasi sampai dengan akhir tahun 2020. Net, Mas. Ya.
tentulah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Horizon tadi bahwa dari program ini ada beberapa warga binaan kita yang melakukan pelanggaran. Tentu pelanggaran yang dilakukan itu tidak langsung saja dikaitkan bahwa setiap orang yang pernah jahat akan terus menjadi jahat. Ini persepsi yang keliru ya di masyarakat kita semuanya. Ya, faktor-faktor yang mengakibatkan mengulangi perbuatan jahat lagi ada beberapa faktor yang tentunya tidak bisa distigmatisasi bahwa warga binaan yang asimilasi adalah warga binaan yang akan mengulangi, yang menakutkan, yang membuat keresahan masyarakat. Seperti itu. Bukti nyata bahwa saat ini sesuai dengan laporan di saat paparan ini dibuat, ini hanya kalau saya katakan hanya ini bukan memandang enteng persoalan ini, tetapi dari jumlah itu 50 orang melakukan perbuatan pengulangan, dan saya dengar berdasarkan laporan dari kawan-kawan di daerah, sampai saat ini sekitar hampir 70 orang yang melakukan pengulangan tindak pidana lagi, di mana pelanggaran khusus atau pelanggaran umum yang dilakukan sebagai syarat asimilasi dan integrasi dilanggar oleh warga binaan yang memperolehnya. Net. Ya, terima kasih. Pas, Pak Bani. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nanti kalau ada hal yang perlu diluruskan, nanti Ibu Kabalitbang bisa meluruskan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu poin yang saya highlight di sini adalah bahwa asimilasi itu dikeluarkan, bukan dibebaskan. Jadi kalau nanti berulah kembali, masuk ke penjara lagi, itu dimungkinkan. Ya. Dan bahkan disebut akan masuk strap sel pengasingan. Ya. Yang konon menakutkan sekali di dalam itu, dengan fasilitas yang sangat minim. Betul. Jadi sekali, yang perlu di-highlight, ini asimilasi hanya dikeluarkan, bukan dibebaskan. Betul, ya. Ya.